Shalom saudara, bersyukur hari ini boleh bersama dengan saudara dan berbagi berkat firman Tuhan. Nah saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan sebuah bagian firman Tuhan dari surat Roma, pasal yang ke-8 ayat 16 sampai 25. Roma pasal 8 ayat 16 sampai 25, saudara boleh lihat di Alkitab masing-masing karena saya tidak tampilkan di PowerPoint. Roma 8 ayat 16 sampai 25, saya akan bacakan bagi kita semua. Roma 8 dari mulai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sampai demikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah saudara, sepanjang khotbah nanti ayat-ayat ini akan saya tampilkan sedikit demi sedikit di PowerPoint untuk menolong saudara bisa mengikuti khotbah saya. Nah saudara, di dalam bagian ini Paulus bicara tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Allah di dunia. Di satu sisi ada penderitaan yang kita hadapi di zaman sekarang. Tapi di sisi lain Injil memberitahu kita ada kemuliaan di masa yang akan datang bagi kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, maka bagaimana kita harus hidup hari ini di dalam pengharapan yang diberikan oleh Injil. Nah saudara, di dalam bagian yang bicara tentang penderitaan dan pengharapan ini, Paulus memulai dengan menegaskan di ayat 16, bahwa Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, kalau kita membaca bagian sebelumnya, di ayat 1-15, Roma pasal 8 ini, maka kita akan menemukan bahwa Paulus sudah menegaskan yang sama di sana. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Paulus berkata begini saudara di dalam bagian itu. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Karena kita yang percaya kepada Kristus, hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus. Dan itu sebabnya sekalipun kita masih jatuh bangun di dunia, dengan yakin kita bisa berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Sebuah seruan yang sangat intim seperti memanggil Dedi kepada Allah. Dan kita bisa dengan yakin menyebut Allah seperti itu walaupun kita masih jatuh bangun. Karena apapun yang terjadi tidak akan pernah merubah kenyataan bahwa kita tetap adalah anak-anak Allah. Nah saudara, maka di ayat 1-15 itu yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi saudara, di ayat 16 ini Paulus kemudian menambahkan bahwa Allah juga memberikan keyakinan bahwa kita adalah anak-anak Allah melalui kesaksian Roh Kudus. Saudara, pertanyaannya begini, mengapa Paulus perlu menegaskan ini berulang kali dengan berbagai cara untuk meyakinkan bahwa kita yang percaya sungguh-sungguh adalah anak-anak Allah? Jawabannya saudara, adalah karena penderitaan. Saudara, penderitaan membuat banyak orang Kristen mengalami keraguan tentang imannya. Saudara, mungkin kita juga pernah mengalaminya. Kita tahu bahwa kita yang percaya diselamatkan oleh Yesus. Kita tahu Yesus mati menghapus hutang dosa kita. Tapi ada kalanya saudara di dalam hidup, khususnya di tengah-tengah penderitaan yang sangat berat, kita bertanya-tanya apakah kita ini sungguh adalah anak-anak Allah. Apakah Allah mengasihi kita? Maka Paulus akan berkata begini, kalau apa yang aku katakan kepadamu masih belum cukup, ada Roh Kudus yang ikut bersaksi mengkonfirmasi bahwa kamu adalah anak-anak Allah.
Nah saudara, saya yakin bagi kita yang percaya, ada momen-momen di dalam hidup kita ketika kita mengalami kehadiran Tuhan dengan begitu kuat dan jelas. Di mana Tuhan menyentuh hati kita secara khusus dan kita mungkin menangis. Atau ada momen-momen di dalam hidup kita merasakan teguran dari Tuhan untuk kita bertobat. Atau dorongan yang sangat kuat untuk kita melakukan sesuatu. Atau mungkin ada momen di mana hati kita dihangatkan oleh kasih-Nya dan kita terkagum lagi kepada Allah. Semua itu bisa menjadi cara Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, maka Paulus ingin mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi orang percaya untuk meragukan bahwa kita adalah anak-anak Allah apapun yang kita alami di dalam dunia. Nah saudara, setelah Paulus menegaskan ini, barulah dia masuk ke dalam poin penting yang berikutnya yang ingin dia sampaikan. Perhatikan ayat 17. Jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya berhak menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Saudara, janji-janji apa yang akan kita terima bersama dengan Kristus? Sangat banyak. Kita tunda dulu, nanti akan kita bahas ini. Tapi sampai di dalam poin ini yang Paulus mau tegaskan dulu. Kita adalah anak-anak Allah, Roh Kudus bersaksi untuk itu, dan kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Alangkah indahnya kalau Paulus berhenti di situ. Saudara, orang Kristen senang stabiloin ayat kalau pakai Alkitab fisik. Kalau saudara pakai Alkitab digital bukan stabilo tapi highlight, saudara gitu ya. Ayat ini saya kira akan di-highlight banyak orang. Kita adalah anak, kita adalah ahli waris, berhak menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus, luar biasa. Tapi ayat 17 ini belum selesai. Paulus menambahkan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau saudara ketemu ayat ini, mungkin yang di-highlight cuma bagian pertama, bagian kedua saudara gak suka. Saudara, bagian pertama kita semua suka, sangat indah. Tetapi saudara perhatikan bahwa ini nyambung di dalam satu ayat. Anak-anak Allah, ahli waris bersama dengan Kristus. Satu kali akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Tapi juga pasti akan menderita bersama dengan Kristus. Maka penderitaan di dalam dunia adalah bagian tidak terpisahkan dari status kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, Ligon Duncan mengatakan kalimat yang sangat indah ini. God had one son without sin, but no sons without suffering. Allah punya satu anak tanpa dosa, Yesus Kristus. Tapi dia tidak punya anak yang tidak menderita. Yesus anak Allah menderita. Kita anak-anak Allah juga menderita. Saudara, ini cara pandang yang sangat penting tentang penderitaan. Saya tidak tahu apa yang saudara masing-masing alami dalam hidup saudara. Tetapi setiap kita, saya yakin tanpa kecuali pasti mengalami penderitaan. Pertanyaannya saudara, bagaimana sikap kita menghadapi penderitaan? Apakah kita mencoba mengabaikan penderitaan itu? Kita gigit bibir, kita pura-pura kuat di hadapan orang lain. Atau kita mencoba numb the pain, kita mencoba membuat hati kita baal kepada luka yang kita alami. Atau penderitaan membuat kita pahit, marah kepada Tuhan. Atau apakah kita sudah putus asa? Tapi saudara, bagi Paulus penderitaan yang kita alami adalah bagian dari rencana Allah sebelum kita menerima kemuliaan di masa depan. Artinya sekalipun kita adalah anak-anak Allah, kita tidak dijamin memiliki hidup yang bebas dari penderitaan. Sebaliknya, kita dijamin akan mengalami hidup dengan penderitaan. Saudara, ini sesuatu yang jarang dipikirkan oleh orang Kristen. Banyak orang Kristen berpikir bukti Allah mengasihi kita adalah kita tidak mengalami penderitaan. Itu sebabnya ketika kita mengalami penderitaan, banyak orang Kristen bertanya, Tuhan mengapa? Mengapa kau biarkan terjadi? Kalau kau mengasihi aku, mengapa ini kemudian aku mengalami ini dan itu dan seterusnya? Kita pikir bukti Allah mengasihi kita adalah kita tidak mengalami penderitaan. Tapi Paulus justru berkata bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukti Allah mengasihi kita. Justru kita akan menderita. Nah saudara, Paulus kemudian menjelaskan lebih detail maksudnya ini di dalam ayat 18 sampai 25.
Saya membagi penjelasan Paulus di dalam 4 bagian. Yang pertama, saudara, di ayat 18, suffering now, penderitaan sekarang. Saudara, di ayat 18, Paulus bicara tentang penderitaan zaman sekarang. Artinya penderitaan yang kita hadapi sekarang ini sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saudara, ada beberapa alasan mengapa kita menderita di dalam dunia. Yang pertama, karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Sesederhana itu. Kita hidup di dunia ini yang berdosa. Dan itu berarti semua orang tanpa kecuali terkena dampak dosa. Saya berikan contoh sederhana begini. Saudara, waktu COVID merajalela. Apakah kemudian kalau ada teman kita yang kena COVID, lalu dia ngobrol dengan kita, dia bangkis di depan kita, maka karena kita anak-anak Allah, virusnya belok, begitu. Kita aman. Apakah begitu, saudara? Tidak mungkin. Atau saudara, apakah kalau ada orang yang berniat jahat kepada kita, dia mau merampok kita, dia mau menipu kita, apakah kita akan selalu luput karena kita adalah anak-anak Allah? Begitu dia mau merampok, dia kena serangan jantung, kita luput karena kita anak-anak Allah. Saudara, apakah itu yang kita harapkan? Ada orang yang ngebut mengendarai mobil sambil ngantuk, dia nabrak kiri kanan, khusus mobil kita anak-anak Allah gak kena, baret pun gak. Tanpa sadar, saudara, ini yang banyak diharapkan oleh orang Kristen. Kita berharap seperti ada kubah besi yang melindungi kita. Di satu sisi, saudara, Tuhan memang bisa meluputkan kita dari bencana. Dan kadang-kadang Tuhan lakukan itu, tapi tidak selalu. Kalau orang lain bisa sakit, kita juga bisa sakit. Kalau orang lain bisa dilukai, kita juga bisa dilukai. Kalau orang lain bisa berduka dan mati, kita juga bisa. Karena kita hidup dalam dunia yang berdosa. Dan alasan kedua mengapa kita menderita di dunia, justru adalah karena kita anak-anak Allah. Saudara, Roh Kudus terus bekerja, menguduskan kita, menjadikan kita serupa dengan Yesus. Dan itu berarti kita semakin memiliki mata, perasaan, pikiran seperti Yesus melihat dunia yang berdosa dan tersesat ini. Dan itu berarti tidak mungkin tidak kita akan berduka dan menderita. Saudara, waktu kita melihat ada keluarga yang berantakan, kita tidak akan sekedar bilang kasihan, tapi kita berduka. Ketika kita melihat ada orang jatuh ke dalam dosa, kita bukan menghakimi dia dan merasa lebih baik dari dia, tapi kita berduka. Ketika kita melihat diri kita sendiri jatuh ke dalam dosa, kita akan berduka. Kita menderita karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan hati Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, saudara, ketika kita melayani Tuhan dalam dunia ini, tidak mungkin tidak kita berhadapan dengan kuasa jahat. Saudara, kita memberitakan Injil agar orang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Kita berusaha melayani orang yang berantakan hidupnya supaya kemudian dia dipulihkan. Kita memuridkan agar orang Kristen kemudian bisa mengerjakan misi Allah di dalam dunia. Pertanyaannya, saudara, apakah setan senang dengan semua yang kita lakukan? Tidak mungkin. Maka penderitaan pasti kita alami lewat berbagai hal. Justru kalau kita tidak mengalami penderitaan, saudara, kita boleh bertanya, apakah kita sedang hidup sebagai anak-anak Allah? Saudara, maka penderitaan bukan saja tidak terhindarkan, tapi perlu untuk mempersiapkan kita menerima kemuliaan di depan sana. Karena penderitaan membuat kita menyadari kegelapan dunia ini. Bahwa inilah dunia yang memberontak kepada Tuhan dan membutuhkan Injil. Penderitaan membuat kita merasakan hati Allah akan dunia ini. Bahwa Allah ingin agar dunia ini dipulihkan kembali. Dan penderitaan membuat kita menginginkan sesuatu yang lebih baik dari yang sekarang. Sesuatu yang Allah janjikan bagi anak-anaknya. Tetapi saudara, sekalipun penderitaan itu perlu. Penderitaan bukanlah akhir dari kisah hidup kita sebagai anak-anak Allah. Karena akhir dari kisah hidup kita sebagai anak-anak Allah adalah kemuliaan. Dan ini yang kedua, glory later. Saudara, Paulus bilang di ayat 18, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Waktu Paulus bilang penderitaan zaman sekarang ini, dia tidak bermaksud meremehkan penderitaan kita. Dia tahu, saudara, bahwa penderitaan kita hari ini sangat real dan kadang-kadang begitu besar sampai terasa menggulung kita. Tetapi yang dikatakan Paulus di sini adalah, kalaupun kita hitung semua penderitaan kita, kita jumlahkan semuanya, tetap tidak sebanding dengan kemuliaan
yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, seperti apa sih kemuliaan itu nanti? Apa sih janji-janji Allah yang akan diberikan kepada kita nanti? Ada sangat banyak. Saya akan menyebutkan beberapa saja, paling tidak yang dikatakan oleh Alkitab. Yang pertama, tinggal bersama dengan Allah. Saudara, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan satu kali nanti Yesus akan kembali dan membawa kita tinggal bersamanya untuk selama-lamanya. Yang kedua, saudara, tubuh kebangkitan. Saudara, hari ini ketika kita orang percaya mati, kita akan bersama dengan Tuhan secara roh, tapi belum secara tubuh. Kita mati, kita bersama dengan Tuhan, itu janji Tuhan, tapi masih dalam roh dan bukan dalam tubuh. Karena kita menantikan kebangkitan tubuh di akhir zaman. Waktu itu barulah genap firman Tuhan, maut telah ditelan di dalam kemenangan, genap kemenangan Tuhan, dan itu yang kita nantikan. Dan yang ketiga, saudara, keserupaan dengan Kristus. Saudara, hari ini Roh Kudus sedang terus bekerja menguduskan kita, membuat kita menjadi serupa dengan Yesus. Dan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, satu kali nanti akan selesai, sempurna. Lagi nanti kan saudara mengatakan sebuah kalimat yang provokatif sekali. Dia berkata begini, Allah akan membuat kita serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga jika hari ini kita bertemu dengan diri kita yang sudah disempurnakan, kita akan tergoda untuk sujud menyembahnya. Ini pernyataan yang provokatif dan mungkin kita merasa tidak nyaman mendengarnya. Tapi dia ada benarnya. Saudara, di kitab Wahyu, Yohanes melihat malaikat yang menyampaikan firman Tuhan kepadanya dan dia tergoda untuk tersungkur menyembah malaikat itu. Malaikat cepat-cepat melarang dia. Jangan, karena aku juga adalah ciptaan. Kita harus hanya menyembah Allah. Tapi pertanyaannya, mengapa Yohanes sampai tergoda, tersungkur menyembah dia? Karena Yohanes melihat betapa luar biasanya, kudusnya, mulianya malaikat itu. Maka dia ingin menyembah. Dan seperti itulah Allah akan menjadikan kita nanti. Satu kali nanti, saudara, kita akan bertemu satu sama lain. Dan kita akan memandang satu sama lain dan berkata, you are so perfect. Engkau sangat sempurna. Saudara, hari ini mungkin saling memandang dan saudara melihat, ya ampun nih orang begini, ya ampun orang itu begitu. Satu kali nanti kita akan saling memandang dan berkata, you are so perfect. Sempurna. Karena apa yang Allah kerjakan dalam diri kita. Saudara, Paulus mengatakan kalau kita adalah anak, kita adalah ahli waris, kita berhak menerima janji-janji Allah ini bersama dengan Kristus. Maka penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Suffering now, glory later. Sebesar itu pengharapan dalam Injil. Dan yang ketiga, saudara, creation restored. Saudara, di ayat 19 sampai 22. Saudara, kitab Kejadian pasal 3 memberitahu kita waktu Adam jatuh ke dalam dosa, ada konsekuensi yang terjadi kepada seluruh ciptaan. Waktu itu Tuhan langsung berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Sejak itulah bumi mengalami kerusakan demi kerusakan. Saudara, bumi tidak lagi seperti dulu pada waktu diciptakan. Hewan-hewan tidak lagi seperti dulu pada waktu diciptakan. Semua mengalami kerusakan karena dosa. Maka Paulus berkata, ini bukan hanya persoalan manusia, tetapi seluruh makhluk. Semua sama-sama menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Atau dengan kata lain, saat kemuliaan itu tiba dan seluruh ciptaan dipulihkan. Saudara, logikanya begini, manusia berdosa, seluruh ciptaan rusak. Dan Injil memberikan pengharapan, satu kali nanti manusia dipulihkan dan seluruh ciptaan juga akan dipulihkan. Dunia ini adalah ciptaan Allah, tapi Allah tidak menjadikan dunia seperti yang hari ini kita lihat. Hari ini saudara, sangat banyak kejahatan, penderitaan, dosa, ketidakadilan, bencana, penindasan. Kita mengalami sakit dan kematian, kita mengalami kejahatan orang-orang di sekitar kita. Kita mengalami apa yang pengkhotbah sebut sebagai kesia-siaan hidup. Saudara, semua kerusakan itu bukan diciptakan oleh Allah. Karena waktu Allah menjadikan dunia ini, dia berkata amat sangat baik. Tapi dosa kemudian masuk dan merusak semuanya. Maka Injil memberikan pengharapan satu kali nanti.
Allah akan memulihkan dunia ini. Itu sebabnya saudara pada waktu kita menderita, Paulus mengajak kita melihat bahwa seluruh ciptaan sedang menderita. Bahkan Paulus berkata seluruh ciptaan itu mengeluh seperti sakit bersalin. Tidak sabar ingin segera melihat saat anak-anak Allah dinyatakan, yaitu saat kita menerima kemuliaan bersama Yesus di akhir zaman. Satu kali nanti saudara, Allah akan menunjukkan kemuliaannya dengan seperti memamerkan kita di hadapan seluruh ciptaan. Inilah anak-anak Allah, inilah karya penebusan Yesus, inilah yang Allah kerjakan. Dan seluruh ciptaan akan terkagum-kagum melihat apa yang Allah kerjakan dalam diri kita. Dan yang keempat saudara, di ayat 23-25, life of endurance. Saudara Paulus berkata di ayat 23 bahwa kita telah menerima karunia sulung roh. Artinya kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menerima Roh Kudus. Tapi semua itu baru karunia sulung, karena masih ada yang kita harapkan. Secara status kita sudah anak-anak Allah. Tetapi kita masih menantikan sepenuhnya hidup sebagai anak-anak Allah bersama dengan Bapa di surga. Dengan tubuh kebangkitan, dalam keserupaan dengan Kristus. Kita masih menantikan itu. Saudara, maka hari ini penderitaan apapun yang kita alami, kita menjalaninya dengan pengharapan yang pasti akan kemuliaan di depan sana. Paulus ingin kita hidup menantikan dengan tekun pengharapan sebesar ini. Maka hidup Kristen saudara adalah hidup yang bertahan sampai akhir. A life of endurance. Karena nanti kita pasti akan menikmati sepenuhnya keselamatan kita waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Ada 3 kisah saudara yang ingin saya ceritakan untuk mendaratkan apa yang sudah kita bahas di dalam bagian ini. Yang pertama adalah tentang Joni Eareckson Tada. Saudara mungkin sudah beberapa kali mendengar kisah ini dan saudara juga mungkin sudah membaca tulisan dia. Nah saudara izinkan saya menceritakan lagi karena sangat relevan dengan apa yang kita bahas. Joni adalah seorang atlet perempuan Amerika yang pada usia 17 tahun mengalami kecelakaan menyelam di pantai yang menyebabkan ia lumpuh dari leher ke bawah. Dia merasa sangat pahit, frustasi, marah, bahkan dia sempat ingin bunuh diri. Tapi perlahan-lahan dia merangkak keluar dari kegelapan itu dan dia mulai percaya kepada Yesus. Nah saudara bagaimana dia bisa berubah? Satu titik yang sangat besar perubahannya terutama adalah ketika dia merenungkan Yesus disalib. Yang tidak bisa bergerak, tidak berdaya, lumpuh seperti dirinya. Dan dia merasa Yesus pernah seperti dia, bahkan jauh lebih menderita dari dia. Dan yang paling menguatkan dia adalah ketika dia merenung tentang kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dan Tuhan berjanji satu kali nanti dia juga akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Satu kisah dari Joni saudara yang sulit saya lupakan. Dia bercerita begini. Satu kali di dalam sebuah konferensi. Lalu pengkhotbah menyampaikan khotbah. Dan selesai berkhotbah, pembicara kemudian mengajak semua jemaat berlutut dan berdoa. Dan Joni duduk di sana, dia menyaksikan semua berlutut, jelas dia tidak bisa. Dan dia menangis. Kemudian dia teringat akan janji kebangkitan, bahwa satu kali nanti dia akan punya tubuh kebangkitan. Lalu dia menulis begini. Duduk di sana, aku diingatkan bahwa di surga aku akan bebas untuk melompat, menari, menendang, dan melakukan aerobik. Dan sekalipun aku yakin Yesus akan senang menyaksikan aku berdiri sambil berjinjit. Ada sesuatu yang aku rencanakan untuk kulakukan yang akan lebih menyenangkan dia. Jika memungkinkan, di suatu tempat sebelum pesta dimulai, sebelum para tamu dipanggil ke meja perjamuan perkawinan anak domba, hal pertama yang aku rencanakan untuk kulakukan dengan kaki kebangkitan adalah berlutut dengan penuh rasa syukur. Aku akan dengan tenang berlutut di dekat kaki Yesus. Dan dia menulis berulang kali dalam bukunya, aku tidak sabar menunggu itu. Apakah saudara punya kelemahan fisik? Apakah saudara punya kelemahan mental?
Atau ada hal-hal yang lain yang terjadi dalam hidup saudara dan saudara kadang menangis di dalam ketidakberdayaan. Tapi ingat bahwa Yesus pernah sangat menderita dan dia menang. Dan Yesus bangkit. Dan dia berjanji satu kali nanti setiap kita akan punya tubuh kebangkitan yang sangat sempurna. Waktu itu ketika kita punya tubuh kebangkitan yang sempurna itu, apa yang akan saudara lakukan dengan tubuh kebangkitan? Apa yang saudara rindukan untuk lakukan dengan tubuhmu yang sempurna nanti? Mimpikan dan rindukan itu karena janji Tuhan adalah pasti. Yang kedua, saudara, beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah adegan dari film The Chosen yang membuat saya menangis terharu. Di situ saudara, Yakobus anak Alfeus digambarkan sebagai orang yang timpang kakinya. Nah saudara, memang film ini mencoba filling the gap. Tidak ada detail seperti ini di dalam Alkitab, tapi ini adalah bayangan dari penulis skenario film itu. Ada Yakobus anak Zebedeus, ada Yakobus anak Alfeus yang digambarkan timpang kakinya ini. Dan di dalam film itu saudara, kemudian Yesus mengutus ke-12 muridnya dengan perintah untuk memberitakan kerajaan surga dan menyembuhkan orang sakit, termasuk orang yang timpang dan lumpuh. Yesus berjanji memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk melakukan semua itu di dalam namanya. Nah saudara, bayangkan perasaan Yakobus yang timpang itu. Dia diutus pergi, diperlengkapi dengan kuasa untuk menyembuhkan orang timpang dan lumpuh sementara dia sendiri timpang. Maka dia kemudian mengejar Yesus dan kemudian bertanya secara pribadi. Dan penulis film ini, skenario film ini kemudian membuat percakapan imajiner yang dia bayangkan terjadi antara Yesus dengan Yakobus. Percakapan yang sangat powerful. Saya akan mengutip sedikit. Yakobus bertanya begini, Tuhan, Engkau mengutus kami dengan kemampuan untuk menyembuhkan yang sakit dan timpang. Jadi Engkau berkata bahwa aku akan punya kuasa untuk menyembuhkan. Tapi aku sendiri tidak disembuhkan. Yesus bertanya kepadanya, Yakobus, apakah engkau mau disembuhkan? Yakobus langsung menjawab, tentu saja. Tapi mengapa engkau belum menyembuhkanku? Selama dia mengikuti Yesus, dia banyak melihat Yesus menyembuhkan orang. Tapi Yesus tidak menyembuhkan dirinya. Yesus berkata begini, dalam kehendak Bapa, aku bisa menyembuhkanmu sekarang juga. Dan kau akan punya kisah mujizat yang indah untuk diceritakan, bukan? Tapi ada sangat banyak orang yang bisa bercerita yang seperti itu. Tapi bayangkan cerita yang kau punya jika aku tidak menyembuhkanmu. Bahwa engkau tetap memuji Allah sekalipun keadaanmu seperti ini. Bahwa engkau fokus pada hal-hal yang lebih penting daripada tubuh. Bahwa engkau bisa menunjukkan engkau sabar dengan penderitaanmu di bumi. Karena engkau tahu bahwa nanti engkau akan hidup tanpa penderitaan itu selama-lamanya di surga. Yakobus menjawab, tapi Tuhan, ini berat sekali. Ini berat sekali. Saudara, saya bisa membayangkan berada di dalam posisi seperti itu. Berat sekali. Lalu kalimat penutup dari Yesus. Waktu engkau berlalu dari dunia ini dan berjumpa dengan Bapamu di surga. Seperti yang dijanjikan Yesaya, engkau akan melompat seperti rusa. Your reward will be great. So hold on a little longer. Waktu itu besarlah upahmu, maka bertahanlah sebentar lagi. Waktu engkau menemukan kekuatan sejati karena kelemahanmu, dan waktu engkau melakukan hal-hal besar dalam namaku, sekalipun kondisimu begini, dampaknya akan bertahan dari generasi ke generasi. Engkau pasti akan disembuhkan, Yakobus. Hanya masalah waktu. Saudara, apapun masalah kita hari ini, Tuhan pasti memulihkan. Hanya masalah waktu. Kalau tidak di dunia ini, maka di akhir zaman. Saudara, ketika saya bergumul dengan sangat berat di masa-masa tertentu dalam hidup saya seringkali mengucapkan kalimat ini kepada diri sendiri. So hold on a little longer. Your reward will be great.
Bertahanlah sebentar lagi. Upahmu akan besar. Karena kita pasti akan disembuhkan. Kita pasti akan dipulihkan. Kita pasti akan melewati penderitaan sekarang. Dan masuk ke dalam sukacita yang besar. Hanya masalah waktu. Dan waktu kita tetap memuliakan Allah di tengah-tengah kondisi apapun. Dampaknya akan sangat besar dari generasi ke generasi. Saudara Paulus mengingatkan bahwa hidup Kristen adalah hidup yang bertahan sampai akhir. Di dunia kita berpegang pada janji. Kita sudah mencicipi penggenapan janji itu hari ini. Tapi itu hanya cicipan, karunia sulung, kita baru akan berpesta nanti di kekekalan. Maka kalau kita fokus hari ini kepada apa yang sekarang kita lihat, kita akan kecewa. Tapi kalau kita fokus memandang yang di depan, berharap kepada pengharapan yang pasti di depan, kita akan dimampukan untuk bertahan. And our reward will be great. Cerita yang ketiga. Saudara, di dalam buku Every Good Endeavor, Tim Keller mengutip sebuah cerita dari J.R.R. Tolkien tentang seorang bernama Nigel. Saudara, Nigel adalah seorang pelukis. Satu kali saudara di dalam imajinasinya dia melihat sebuah gambar daun. Dan kemudian dia melihat seluruh pohonnya. Dan di balik pohon itu ada kota yang besar. Ada hutannya, ada gunungnya dan seterusnya. Nigel begitu terpesona dengan gambar itu. Dan dia tidak tertarik lagi untuk menggambar apapun yang lain. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melukis gambar itu. Yang dia lihat sangat indah. Dan dia mulai dengan melukis daun. Masalahnya, Nigel memang sangat perfeksionis. Dia tidak selesai melukis daun itu. Dan dia juga orang yang sangat baik. Setiap kali tetangganya butuh pertolongan, dia akan langsung pergi menolong. Maka dia tidak selesai mengerjakan karyanya. Akhirnya ketika dia sudah hampir meninggal, Nigel frustasi. Karena dia merasa gagal menyelesaikan karyanya. Dia hanya berhasil melukis satu daun saja. Belum pohon, apalagi kotak di balik pohon itu. Lalu Nigel meninggal. Dan dia masuk ke dalam kekekalan. Bayangkan betapa kagetnya dan sukacitanya ketika di surga dia melihat sebuah pohon. Pohon yang selama ini dia bayangkan di dalam imajinasinya. Pohon yang selama ini dia coba untuk lukis. Sekarang pohon itu ada di depan matanya, sudah selesai, sangat indah, bahkan hidup. Di dunia, karya Nigel hanya selesai satu daun. Dan segera dilupakan orang. Tapi di surga, apa yang dia usahakan dan tidak selesai di dunia, di sana sempurna, selesai, bahkan dinikmati terus-menerus selama-lamanya. Dan Tim Keller kemudian mengatakan, kisah ini begitu berarti, karena kita semua adalah Nigel. Kita semua adalah dia. Saudara, semua orang membayangkan bisa mencapai sesuatu dengan hidupnya. Tapi semua orang juga akhirnya menyadari bahwa ternyata tidak mampu untuk mencapainya. Semua yang kita lakukan terbatas. Apapun yang kita capai akhirnya tidak sempurna dan akan dilupakan orang. Tapi apa yang kita lakukan di dalam dunia ini untuk menjawab panggilan Tuhan, bagaimanapun hancurnya, bagaimanapun tidak selesainya, akan disempurnakan oleh Tuhan. Maka bukan kita tapi Tuhan. Kita hanya berbagian kecil di dalam menjawab panggilannya. Tuhan sempurnakan. Maka saya membayangkan begini. Pelayanan yang kita lakukan banyak yang mungkin tidak berjalan sesuai yang kita bayangkan. Tapi Tuhan akan menyempurnakan pelayanan kita nanti. Saudara, para orang tua mendidik anak di dalam iman. Saudara berpikir bagaimana menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, yang berkarakter baik. Dan saudara mungkin akhirnya tidak puas melihat karakter anakmu, saudara melihat kehidupan mereka banyak yang berantakan. Tapi kalau betul ada iman di dalam diri mereka, Tuhan akan menyempurnakannya nanti. Saudara, demikian pula hidup rohanimu. Engkau mungkin berkata hidupmu berantakan, penuh kegagalan, banyak dosa. Tapi kalau engkau terus bergantung kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyempurnakannya nanti. Satu kali nanti saudara, engkau akan melihat dirimu sendiri, melihat anak-anakmu, melihat pekerjaanmu, melihat pelayananmu. Dan engkau akan berkata, perfect.
Terima kasih Tuhan. Sempurna. Tuhan jadikan semuanya. Tom Cannon berkata begini. Endurance trumps zeal every time. Ketahanan selalu menang melampaui semangat. Dan ini mengingatkan setiap kita. Kadang-kadang kita bersemangat itu sangat baik. Tapi yang lebih penting dan yang menang adalah mereka yang bertahan sampai akhir. Maka ingat kalimat ini, saudara. So hold on a little longer. Your reward will be great. Engkau anak-anak Allah, ahli waris Allah, akan menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Bertahanlah sebentar lagi, upahmu akan besar. Dua reflection question bagi kita. Yang pertama, saudara, apakah saudara memandang penderitaan yang sekarang saudara alami sebagai bagian dari rencana Allah bagi anak-anaknya sebelum menerima kemuliaan di masa depan? Saudara, setiap kita mengalami penderitaan, tapi bagaimana kita memandangnya? Apakah kita memandangnya dengan kepahitan, dengan kemarahan? Kita melihatnya sebagai tanda Tuhan tidak mengasihi kita. Apakah itu? Tapi Tuhan sedang bekerja di dalam diri setiap kita, menguduskan, menyempurnakan melalui penderitaan yang kita alami di dunia ini, sampai satu kali nanti kita berjumpa dengan Dia. Pengharapan itu pasti, karena Injil itu pasti. Apa yang kita alami hari ini adalah bagian dari rencana Allah. Mempersiapkan kita menerima kemuliaan di depan sana. Yang kedua, saudara. Suffering now, glory later. Maukah saudara bertekun dalam penderitaan hari ini? Karena dalam Yesus ada pengharapan kemuliaan di masa depan. Saudara, kita bertekun, kita bertahan bukan karena kita kuat, tapi karena Yesus menguatkan. Karya Yesus di kayu salib bukan saja menjadikan kita anak-anak Allah hari ini, tapi juga memberi kepastian. Satu kali nanti kita akan menerima janji-janji Allah. Tinggal bersama Allah. Tubuh kebangkitan. Keserupaan dengan Kristus. Perfect. Allah janjikan dan pasti kita akan menerimanya. Saudara, mari ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Masing-masing berdoa. Saudara, silakan berespon kepada firman Tuhan. Apa yang saudara rasa Tuhan bicara kepada saudara, firman Tuhan menguatkan, menegur atau apa saja, responi Tuhan di dalam doa. Bagaimana saudara memandang penderitaan saudara hari ini? Tuhan sedang bekerja di dalam dirimu, mempersiapkanmu untuk menerima kemuliaan. Suffering now, glory later. Maukah kita bertekun hari ini? Karena ada pengharapan pasti di depan sana. Saudara, masing-masing berdoa dan nanti saya akan tutup dalam doa.